Oke bro, kita lanjut dengan teknik dari Vigyan Bhairava Tantra. Hidup bukanlah masalah, melainkan misteri. Bagi sains, hidup adalah masalah, tetapi bagi agama, hidup adalah misteri. Masalah bisa dipecahkan, misteri tidak bisa dipecahkan, masalah bisa dijalani, tetapi tidak bisa dipecahkan. Agama tidak menawarkan solusi, tidak ada jawaban. Sains menawarkan jawaban, agama tidak punya jawaban. Inilah perbedaan mendasar, dan sebelum dirimu berupaya memahami apa itu agama, perbedaan mendasar dalam pendekatan pikiran keagamaan dan pikiran ilmiah ini harus dipahami secara mendalam. Ketika aku mengatakan bahwa sains memandang kehidupan sebagai masalah, sebagai sesuatu yang bisa dipecahkan, seluruh pendekatannya menjadi intelektual. Maka pikiranlah yang terlibat, bukan dirimu. Dirimu tidak terlibat. Pikiran memanipulasi, pikiran menangani, pikiran menembus dan menganalisis. Pikiran berdebat, meragukan, bereksperimen, tetapi dirimu sebagai keseluruhan tidak terlibat. Oleh karena itu, muncul fenomena yang sangat membingungkan, bahwa seorang ilmuwan mungkin seorang intelektual yang sangat tajam, sejauh menyangkut wilayah penelitiannya sendiri. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, ia akan menjadi manusia biasa seperti orang lain, tidak ada yang istimewa, hanya biasa saja. Dalam cabang ilmunya sendiri, ia mungkin seorang jenius, tetapi dalam kehidupan sehari-hari ia hanyalah orang biasa. Sains hanya mencakup intelekmu, bukan totalitasmu. Intelek memiliki kekerasan, ia agresif. Itulah sebabnya sangat sedikit wanita yang bisa menjadi ilmuwan, agresi bukanlah hal yang alami bagi mereka. Intelek bersifat maskulin, agresif, dan keras, itulah sebabnya pria lebih ilmiah dan wanita lebih religius. Intelek mencoba membedah, membagi, menganalisis, dan setiap kali dirimu membedah makhluk hidup, kehidupan itu lenyap. Hanya bagian-bagian yang mati yang tersisa di tanganmu. Itulah sebabnya sains tidak pernah menyentuh kehidupan. Sungguh, apapun yang disentuhnya akan mati. Ketika sains mengatakan tidak ada jiwa atau tidak ada Tuhan, itu bermakna, bukan karena tidak ada jiwa atau Tuhan, melainkan karena ini menunjukkan bahwa pendekatan pikiran ilmiah sedemikian rupa, sehingga dirimu tidak bisa menyentuh kehidupan dimanapun. Dimanapun sains menyentuh, kematian terjadi. Dalam metode itu sendiri, dalam cara itu sendiri, dalam pendekatan pembagian, analisis, pembedahan, kehidupan terkucil. Satu hal, intelek bersifat keras dan agresif, jadi hasil akhir melalui intelektual hanya bisa berupa kematian, bukan kehidupan. Intelek bersifat parsial, bukan total, dan bagian-bagian itu mati. Kehidupan adalah kesatuan organik. Dirimu bisa mengetahui kehidupan melalui sintesis, bukan melalui analisis. Semakin besar sintesis, semakin tinggi bentuk kehidupan yang berevolusi. Tuhan adalah sintesis utama, kesatuan total, keutuhan keberadaan.
Tuhan bukanlah teka-teki melainkan sintesis utama dari semua yang ada, materi adalah analisis utama dari semua yang ada. Jadi sains mencapai materialitas atom, dan agama mencapai kesadaran kosmik. Sains bergerak turun ke penyebut terakhir, terendah, dan agama bergerak naik ke penyebut tertinggi. Keduanya bergerak dalam dimensi yang berlawanan. Jadi sains mengubah segalanya menjadi masalah, karena jika dirimu harus mengatasinya secara ilmiah, dirimu harus terlebih dahulu memutuskan apakah itu masalah atau bukan. Agama mengambil misteri sebagai dasarnya. Tidak ada masalah, hidup bukanlah masalah. Penekanannya adalah bahwa itu tidak bisa dipecahkan. Masalah berarti sesuatu yang bisa dipecahkan, sesuatu yang bisa diketahui, sesuatu yang bisa diketahui. Mungkin itu tidak diketahui sekarang, tetapi itu bukan sesuatu yang tidak bisa diketahui. Paling-paling itu mungkin tidak diketahui, tetapi ketidaktahuan itu akan hilang, dan akan diubah menjadi sesuatu yang diketahui. Jadi, sesungguhnya, agama tidak bisa mengajukan pertanyaan misalnya, apa itu kehidupan? Pertanyaan seperti ini tidak masuk akal. Agama tidak bisa mengajukan pertanyaan misalnya, apa itu Tuhan? Pertanyaan ini tidak masuk akal. Pendekatan agama bukanlah untuk menciptakan masalah. Agama bisa bertanya bagaimana agar lebih hidup, bagaimana agar bisa mengikuti arus kehidupan, bagaimana agar hidup berkelimpahan. Agama bisa bertanya bagaimana menjadi Tuhan, tetapi tidak bisa bertanya apakah Tuhan itu. Kita bisa menjalani misteri, kita bisa menyatu dengan misteri, kita bisa kehilangan diri kita di dalamnya, kita bisa memiliki eksistensi yang sama sekali berbeda, kualitasnya berubah, tetapi tidak ada yang terpecahkan, karena tidak ada yang bisa dipecahkan. Dan semua yang tampak bisa dipecahkan, semua yang tampak bisa diketahui, hanya karena kita memahaminya dalam bentuk fragmen. Jika kita melihat keseluruhannya, maka tidak ada yang bisa diketahui, kita terus mendorong misteri itu ke belakang. Semua pertanyaan kita bersifat sementara, semuanya tampak sebagai jawaban, hanya bagi pikiran yang malas. Jika dirimu memiliki pikiran yang tajam, dirimu akan kembali menemukan misteri yang sama, hanya saja misteri itu telah didorong mundur, satu langkah mundur. Tepat di balik jawaban, pertanyaan itu tersembunyi. Dirimu hanya menciptakan fasad jawaban, hanya tirai yang menutupi misteri itu. Jika dirimu bisa merasakan perbedaannya, maka sejak awal agama mengambil bentuk yang berbeda, warna yang berbeda, dan pandangan yang berbeda. Seluruh perspektif berubah. Teknik-teknik yang kita bahas di sini bukanlah untuk menyelesaikan apapun. Teknik-teknik tersebut tidak menganggap hidup sebagai masalah. Hidup itu bukan masalah. Hidup itu misteri dan akan tetap menjadi misteri. Apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa menghilangkan misteri itu, karena menjadi misterius adalah kualitasnya. Hidup yang misterius bukanlah sesuatu yang kebetulan, hidup yang tidak bisa dipisahkan, hidup itu sendiri.
Jadi bagiku, semakin dirimu masuk ke dalam misteri, dirimu menjadi semakin religius. Seorang yang benar-benar religius tidak akan mengatakan bahwa ia percaya kepada Tuhan. Ia tidak akan mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Hal-hal ini tampaknya sangat dangkal, itu semua tampak seperti jawaban yang diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu. Seorang yang religius tidak bisa mengucapkan kata-kata dangkal seperti itu, bahwa Tuhan itu ada. Tuhan adalah fenomena yang sangat mendalam, hal yang sangat misterius, sehingga mengatakan apapun akan menjadi profan. Jadi setiap kali seseorang bertanya kepada Buddha, apakah Tuhan itu ada atau tidak, ia tetap diam. Dirimu menanyakan sesuatu yang tidak bisa dijawab. Bukannya tidak ada Tuhan, melainkan karena menjawab hal seperti itu akan membuatnya bisa dijawab. Maka hidup akan menjadi masalah yang bisa dijawab. Maka misteri itu menghilang. Jadi Buddha berkata, jangan tanyakan padaku pertanyaan metafisik apapun. Pertanyaan hanya bisa bersifat fisik. Fisika bisa menjawabnya. Pertanyaan tidak ada metafisik, tidak mungkin ada, karena metafisika berarti misteri. Teknik-teknik ini dimaksudkan untuk membantumu menyelami lebih dalam misteri, bukan pengetahuan. Atau dirimu bisa melihatnya dengan cara yang berbeda, teknik-teknik ini membantu dirimu untuk tidak terbebani oleh pengetahuanmu. Teknik-teknik ini tidak membantumu untuk meningkatkan kemampuan berpengetahuanmu, karena kemampuan berpengetahuan adalah penghalang. Pintu kemudian tertutup bagi misteri. Semakin banyak dirimu tahu, semakin sedikit dirimu mampu menembus jauh ke dalam kehidupan. Keajaiban asli harus direbut kembali, karena dalam rasa takjub seperti anak kecil, tidak ada yang diketahui dan semuanya menjadi misteri. Dan jika dirimu bergerak ke dalam misteri, semakin dalam dirimu bergerak, semakin dalam pula misteri itu. Kemudian tibalah saatnya ketika dirimu bisa mengatakan bahwa dirimu tidak tahu apa-apa. Itulah saat yang tepat. Sekarang dirimu telah menjadi meditatif. Ketika dirimu bisa merasakan ketidaktahuan yang mendalam, ketika dirimu menyadari bahwa dirimu tidak tahu apapun, dirimu telah sampai pada titik keseimbangan yang tepat, dari mana pintu misteri bisa terbuka. Jika dirimu tahu, maka pintunya tertutup. Jika dirimu tidak tahu, sepenuhnya waspada bahwa dirimu tidak tahu apapun, pintunya tiba-tiba terbuka. Perasaan bahwa dirimu tidak tahu, membuka pintu itu. Jadi, gunakan teknik-teknik ini bukan sebagai pengetahuan, tetapi sebagai bantuan untuk membuatmu lebih polos. Ketidaktahuan itu polos, pengetahuan selalu merupakan semacam kelicikan, kepintaran. Jika dirimu bisa menggunakan pengetahuanmu untuk menjadi polos lagi, maka dirimu telah menggunakannya dengan benar. Inilah satu-satunya kegunaan dari semua kitab suci, semua pengetahuan, semua Weda, yaitu untuk membuatmu seperti anak kecil lagi. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.